say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home, but I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets, I don't see nobody but you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Nanging Budoyo. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tugas mata kuliah yaitu Sosiologi Hukum berjudul Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Kami dari kelas 02 HUKK 01. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan atas terselesainya tugas video makalah pada mata kuliah Sosiologi Hukum dalam pembukaan materi tentang efektivitas hukum dalam masyarakat. Dengan selesainya tugas ini, kami sebagai bagian dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang berharap dapat memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang kami sampaikan kepada dosen mata kuliah Sosiologi Hukum, Bapak Dadang Sumarna, Sarjana Hukum, Magister Hukum, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada kami mahasiswa dan mahasiswi jurusan Ilmu Hukum semester 2. Atas saran dan kritik yang diberikan untuk kebaikan terhadap video ini, makalah yang kami buat, kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang efektivitas hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah dewasa yang sangat berkembang pada saat dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian saat ini di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Pada prinsipnya, sosiologi merupakan cabang ilmu sosiologi dan bukan cabang dari ilmu hukum. Studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari ilmu hukum tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan disebut sebagai sosiologi jurisprudens. Pemalahan hukum secara sosiologi menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat, yakni merupakan refleksi dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat. Yang kedua, hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal. Yang ketiga, hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antara anggota masyarakat. Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi, dan informasi pada dewasa ini sulit diikuti oleh sektor hukum yang telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana ruang lingkup permasalahan hukum. Yang kedua, apa saja contoh kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana akibat inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh eksistensi masyarakat dalam efektivitas hukum. Tujuan
Untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah Sosiologi Hukum, untuk mengetahui efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat, agar mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat, agar mampu memetakan setiap masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat. Permasalahan hukum. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat penyelesai konflik atau sengketa. Di samping fungsi yang lain, yang adalah sebagai alat pengendali sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini, munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dari kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia, yang oleh karena euforia reformasi menjadi tidak terkendali dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun media cetak yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat, seperti pejabat, orang kaya, dan sebagainya. Inkonsistensi penegak hukum ini berlangsung dari hari ke hari, baik dalam peristiwa yang berskala kecil maupun berskala besar. Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendara di jalan raya. Masyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas, misalnya aturan 3-in-1 di beberapa ruas jalan di Jakarta, tidak berlaku bagi anggota TNI dan Polri. Polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas, meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari 3 orang. Dan kadang malah disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpangkat lebih tinggi. Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari-hari adalah koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti. Sementara pencuri ayam bisa terkena hukum 3 bulan penjara karena adanya bukti nyata. Ketimpangan dan urusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap terasakan dari hari ke hari. Beberapa kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Kami mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencarian keadilan itu sendiri maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan elektronik. Tingkat kekayaan seseorang. Salah satu kasus kontroversial yang terjadi adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama. Muhammad Bob Hasan, di mana terpidana hanya dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara, potong masa tahanan, dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan miliar rupiah, dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang merugikan negara hanya sekian puluh juta rupiah. Putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuan menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat memerintahkan dakwaan kejaksaan hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi, seperti kasus Tasiran yang memperjuangkan tanah garapannya sejak tahun 1985. Tasiran seorang petani sederhana yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya.
dijatuhi hukuman kurungan 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan pada tahun 1986 karena terbukti mencangkuli tanah sengketa dan karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan. Tasiran kembali masuk penjara pada bulan Agustus 1986. Sekeluarnya dia dari penjara. Bagaimanapun, Tasiran berkelana mencari keadilan. Pada tahun 1996, ia memperoleh keputusan yang telah mengalahkan diri. Tingkat jabatan seseorang, kasus Bibit dan Chandra di mana para penegak hukum hanya menggunakan teori kekuasaan, namun tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Oleh karena itu, banyak mendapat tantangan dari para tokoh dan para ahli hukum di Indonesia, di mana suatu perbuatan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan pendapat umum mengandung resiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik. Keadaan yang ini lebih-lebih akan terjadi manakala perbuatan hukum itu melibatkan pendapat-pendapat yang akan terjadi manakala perbuatan hukum itu melibatkan pendapat-pendapat yang bertentangan dalam masyarakat. Apabila negara dalam hal ini Jaksa Agung tetap memaksakan kehendaknya untuk meloloskan hukum atau undang-undang yang hanya mendapat tantangan dari masyarakat, maka ongkos sosial yang harus dikeluarkannya bisa tinggi. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung tidak melanjutkan kasus Bibit dan Chandra karena sudah seharusnya demikian. Jadi, di samping melihat hukum secara formal juga melihat ke masyarakat. Karena pada awalnya kasus Bibit dan Chandra ini berulang kali dikatakan bahwa sudah memiliki cukup bukti untuk dilanjutkan. Namun terakhir kasus tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan demi hukum. Dan alasan inilah yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Karena itu, ketidakpenerapan tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani. Peraturan itu dapat dilanggar saat proses hukum secara formalitas sudah dilaksanakan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata masih juga melanggar hak-hak asasi manusia. Maka hak asasi manusia harus menjadi prioritas keputusan. Nepotisme. Terdakwa Letnan Infantri Agus Irok, anak mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat, Jenderal TNI Subagio HS, diperingan hukumannya oleh Mahkamah Militer dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Di samping itu, terdakwa juga dikembalikan ke kesatuan selama 2 minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis Mahkamah Militer. Putusan ini terasa tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia, yang didasarkan atas pelaksanaan undang-undang psikotropika. Di samping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba. Beberapa akibat inkonsistensi penegakan hukum Indonesia. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut berlangsung terus-menerus selama puluhan tahun. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in action berbeda dengan law in the book. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi. Beberapa contoh kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum. Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka dan sedapat mungkin dihindari. Bila seseorang melanggar hukum, lalu lintas misalnya, maka sudah jamak dilakukan upaya damai dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke pengadilan. Dalam kasus perdata memang dikenal dengan pilihan penyelesaian masalah dengan arbitrase atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun tidak demikian halnya dengan hukum pidana yang hanya menyesuaikan masalah melalui pengadilan. Di Indonesia, akan persoalan pidana pun masyarakat mempunyai pilihan di luar pengadilan. Pendapat umum menempatkan hukum pada posisi tertuduh dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, peran pengacara, jaksa penuntut, dan polisi sebagai penyidik dalam hal ini juga penting. Suatu dakwaan yang sangat lemah dan tidak cermat didukung dengan argumentasi asal-asalan yang berasal dari hasil penyelidikan yang tidak akurat dan dari pihak kepolisian. Tentu saja akan mempersulit hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kelemahan penyidikan dan penyusunan dakwaan ini
kadang bukan disebabkan karena rendahnya kemampuan aparat maupun ketiadaan sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri. Penyelesaian konflik dengan kekerasan. Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukuman yang sangat berat bagi pelakunya, yang diterima tanpa melalui proses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan, pencurian sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan masa beberapa waktu yang lalu merupakan contoh. Menurut Durkheim, masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan atau represif. Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian objektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga pada memberi peringatan anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindak pelanggaran yang sama. Pada beberapa kasus yang lain, masyarakat menggunakan kelompoknya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Mulai dari skala kecil seperti kasus Matraman yang melibatkan warga Palmeriam dan Berlan, kasus tawuran pelajar, sampai dengan kasus-kasus besar seperti Ambon, Sambas, Sampit, dan sebagainya. Pada kasus Sampit misalnya, konflik terjadi antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi karena ketidakadilan ekonomi tidak dibawa dalam jalur hukum, melainkan diselesaikan melalui tindakan kelompok. Dalam hal ini, kebenaran menurut hukum tidak dianut sama sekali. Masing-masing kelompok menggunakan norma dan hukumannya dalam menentukan kebenaran, serta sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum menurut versinya tersebut. Tidak diperlukan adanya argumentasi dan pembelaan bagi si terdakwa. Suatu kesalahan yang berdasarkan keputusan kelompok tertentu segera divonis menurut aturan kelompok tersebut. Pengaruh eksistensi masyarakat dalam efektivitas hukum. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat di dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya. Hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut kovarian teori. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Di samping itu, berlaku juga doktrin Volgeist atau jiwa bangsa dan Rechtsbewusstsein, kesadaran hukum bagaimana diajarkan oleh Eugen Rilke misalnya. Doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berbentuk membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum. Dalam teori ilmu dapat dibedakan 3 macam hal mengenai berlakunya hukum berbagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penempatannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
Kaidah hukum berlaku secara sosiologis. Apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa. Walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, teori kekuasaan atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Penegak hukum. Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum itu sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada peraturan-aturan yang dijalankan oleh penegak hukum. Karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas, namun dalam kasus-kasus tertentu penegak hukum dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang ada di pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan terlalu bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jamak kita ketahui, kesadaran hukum mempengaruhi masyarakat dalam kepatuhan hukum. Namun, untuk mencapai itu tidak bisa instan, tapi dibutuhkan tahapan-tahapan. Dalam masyarakat kota, lingkungan yang lebih maju, kepatuhan pada hukum lebih tinggi. Biasanya hal itu disebabkan oleh akses yang dimilikinya lebih mudah pada pengetahuan hukum, sehingga ia memahami bahwa hukum memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Sedangkan masyarakat yang belum maju dalam mematuhi hukum bukan disebabkan oleh pemahaman dan pengetahuannya pada hukum, tetapi diakibatkan oleh paksaan dan takut akan akibat yang ditimbulkan apabila menentang hukum. Saat ini, baik masyarakat kota ataupun desa mengalami tantangan dalam kepatuhan hukum, di mana fenomena penegak hukum banyak yang menyalahi dan mengkhianati hukum. Misalnya 2 bulan yang lalu, Hakim Agung Mahkamah Agung di OTT oleh KPK. Jika kasus semacam ini tidak dibenahi dan diatasi, maka masyarakat sebagai subjek utama hukum akan kecewa dan akan semakin mengabaikan kepatuhannya kepada hukum. Demikian tentang kepatuhan hukum, semoga memiliki manfaat bagi kita semua. Yang kedua, pengaruh kesadaran hukum dalam perkembangan hukum. Dalam tubuh hukum terjadi semacam perkembangan sehingga sampai pada hukum yang maju atau diasumsi maju seperti yang dipraktikkan saat ini oleh berbagai negara. Perkembangan hukum itu sendiri umumnya terjadi sangat lamban meskipun sekali terjadi agak cepat. Namun perkembangan dari hukum kuno pada hukum modern merupakan perjuangan manusia tiada akhir satu dan lain hal yang disebabkan oleh masyarakat, di mana hukum berlaku berubah terus-menerus dalam perkembangan hukum itu sendiri. Terkadang dilakukan dengan revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang sudah ada, tetapi sering pula dilakukan dengan mengganti undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Bahkan, hukum modern telah menentukan prinsip dan asas hukum yang baru dan meninggalkan prinsip dan asas hukum yang lama, dan sudah cenderung ketinggalan zaman. Dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat, hukum mengatur tentang masalah struktur sosial, nilai-nilai, dan larangan-larangan atau hal-hal yang menjadi tabu dalam masyarakat. Hukum merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat, karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat. Bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Karena terdapatnya ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum, dengan begitu terdapat interaksi antara hukum
dan perkembangan masyarakat. Tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukum. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhan hukumnya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Materi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan dan atau efektif hukum adalah hukum atau undang-undang, peraturan, penegakan hukum, pembentukan hukum maupun penerapan hukum, sarana atau fasilitas pendukung masyarakat, budaya hukum, legal kultur. Perlu ada syarat yang bersyarat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bila mana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah mudah tidaknya ketaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat dari sidik, makin mudah makin efektif. Contoh, pelanggaran narkoba, hukum pidana lebih mudah daripada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan? Contoh, narkoba, tanggung jawab negara, lebih efektif. HAM, tanggung jawab individu atau warga, kurang efektif. Peran dari materi ini agar hukum dapat berjalan dengan efektif sebaiknya: 1. Undang-undang dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami, dan penuh kepastian. 2. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, prohibitur, dan bukan mengharuskan atau memperbolehkan mandatur. 3. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan. 4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan sebanding dengan pelanggarannya. 5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat. 6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral. 7. Pelaksanaan hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan undang-undang, penafsiran seragam dan konsisten. Demikianlah materi ini dapat kami sampaikan. Kiranya dapat berguna bagi teman-teman yang membutuhkan baik pemahaman ataupun dari penjelasan yang telah kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya dapat dimaklumi dan dimaafkan. Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.